Bab 119 klaim $5.000 tujuan dari panggilan Yuna Seira sudah pasti. Hari ini adalah akhir pekan, dan dia ingin Kenzi menemaninya kembali ke ibu kota provinsi untuk menemui ibunya. Fakta berpura-pura menjadi pacar membuat Kenzi sakit kepala. Sekarang Yuna Seira ingin membawanya menemui orang tuanya. Kenzi bahkan lebih enggan. Kenzi tidak berputar-putar dan berkata langsung di telepon, "Yuna Seira, jangan minta saya untuk melakukan hal semacam ini. Saya sudah melakukan semua yang harus dilakukan, dan saya tidak bisa melakukan apapun yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana saya harus menghadapi orang tua Anda? Jangan mencari saya lagi. Tidak ada gunanya membawa saya untuk bertemu ibumu." Setelah mengatakan ini, Kenzi tidak repot-repot mengatakan lebih banyak, hanya menutup telepon dan mematikan telepon. Halo, di ujung telepon yang lain, Yuna Seira merasa tidak nyaman ketika dia menyadari bahwa orang ini telah mematikan telepon. Kasim mati, bersembunyi saat mengalami masalah lebih buruk daripada tikus pemalu. Yuna benar-benar kesal. Jika itu pria lain, dia pasti akan bersemangat untuk menemani wanita cantik ini, apalagi untuk bertemu orang tuanya. Tetapi ketika datang ke Kenzi, sepertinya Nona Yuna yang cantik adalah virus, dia takut dan menghindarinya. Tidak ada cara lain, Kenzi adalah kura-kura, jadi Yuna Seira tidak punya pilihan selain menelepon, memaksakan senyum dan berkata, "Hei, Bu, maaf, saya tidak bebas akhir pekan ini." Begitu pula Kenzi. "Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, kami berdua harus bekerja lembur." Di sisi lain, Kenzi pergi ke kota tua untuk mengunjungi ibunya. Biasanya, selama Kenzi bebas di akhir pekan, dia akan datang menemui ibunya. Ratih Wijaya melihat putranya datang. Meskipun hatinya sangat bahagia, dia masih ingin mengeluh tentang putranya. "Aku sudah memberitahumu beberapa kali. Kamu adalah menantu yang tinggal di rumah istri, setara dengan menantu kecil yang sudah menikah. Kamu tidak dapat lari kembali ke rumah ibumu setiap kali, ini aturannya." Sambil mengeluh, Ratih Wijaya kembali dengan cepat membuat secangkir teh yang harum untuk Kenzi, dengan senyum yang indah, dan tidak ada tanda-tanda keengganan bagi putranya karena kembali ke rumah. Kenzi menyesap teh dan berkata, "Awalnya saya ingin menelepon Rora, tetapi saya melihat bahwa perusahaannya sangat sibuk, jadi saya tidak meneleponnya, dan kembali untuk menemui ibu sendirian." Kenzi menyerahkan kantong kertas kepada ibunya, yang berisi beberapa makanan ringan yang dia beli untuk ibunya, dan sepasang sepatu kulit wanita yang dibeli oleh Aurora Bliss, yang secara khusus diberikan kepada Ratih Wijaya. Menantu perempuan itu sangat perhatian, dan bahkan dalam jadwalnya yang sibuk, dia tidak lupa membawa sepasang sepatu baru, dan Ratih Wijaya bahkan lebih bahagia di hatinya. Dia buru-buru pergi ke ruang belakang, mengeluarkan kantong kertas yang indah, dan menyerahkannya kepada Kenzi. "Berikan ini pada Rora. Hanya saja kamu memberikannya dengan sengaja untuk membuat menantu perempuanku bahagia." Kenzi tidak mengatakan apa-apa untuk bersikap sopan, dia mengambil kantong kertas dan langsung mengeluarkan kotak kayu di dalamnya. Kotak kayu ini terlihat sederhana dan mewah, dan terlihat cukup mengesankan. Saat kancing logam tembaga dibuka, ada botol kaca yang berat dan bermakna di dalam kotak kayu. Botol itu diisi dengan cairan emas, yang berbau harum. Sepertinya itu adalah parfum merek asing. Kenzi mengambil botol dan berkata sambil tersenyum, "Bu, kamu membeli ini, kapan kamu menjadi begitu modis dan mulai menggunakan parfum?" Ratih Wijaya berkata dengan suara cemberut, "Saya tidak membeli parfum ini, tetapi seorang teman yang datang dari ibu kota dan membawanya kepada saya secara khusus." Mendengar ibunya menyebutkan ibu kota, Kenzi mengerti dalam hatinya, sebagian besar botol parfum ini pasti diberikan kepada ibunya oleh ayah kandungnya di ibu kota. Kenzi menatap ibunya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara ibuku dan orang itu? Hanya saja sulit untuk memahami hal semacam ini. Kenzi tidak punya pilihan selain minum teh, dan dia terlalu malas untuk memikirkannya. Bisnis di toko kecil Ratih Wijaya bagus. Kenzi belum lama duduk, dan 2 atau 3 pelanggan sudah berganti di toko kecil. Melihat ibunya terlalu sibuk sendiri, Kenzi pergi ke konter untuk membantunya memasukkan teh ke dalam cangkir plastik sekali pakai, dan kemudian menyegelnya dengan mesin penyegel. Pada saat ini, seorang pengantar barang datang untuk mengambil teh, dan berkata kepada Ratih, "Bibi Ratih, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Baru saja saya melihat Alina Barba mengutuk di seberang jalan, mengatakan bahwa keluarga Anda, tehnya tidak bersih, yang menyebabkan dia diare, dan dia juga menemukan 2 teman yang datang ke sini, mungkin untuk mengganggumu." Ratih tertegun setelah mendengar ini. "Mengganggu aku?"
Anak pengantar itu mengangguk dan berkata, "Ya, Alina Barba, Anda tahu, orang seperti itu tidak mudah dihadapi. Bahkan kami yang mengantarkan makanan tidak mau mengantarkan makanan kepadanya. Saya kira dia ganti rugi uangnya bermain judi. Dia mencoba mencarikanmu masalah untuk memerasmu." Sebelum selesai berbicara, dia melihat seorang bibi buru-buru berlari keluar. Dia adalah penjual buah di pasar. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Ratih Wijaya, dan buru-buru memberitahu Ratih Wijaya dan berkata, Nyonya Ratih, itu tidak baik, Alina Barba datang untuk mengganggu Anda. Dia mengatakan bahwa ada yang salah dengan pembuatan teh Anda, yang membuatnya diare, dan sekarang dia datang untuk meminta ganti rugi. Setelah mendengar ini, beberapa pelanggan di toko menggelengkan kepala serempak, dan mulai merasa tidak nyaman. Alina Barba mulai bertingkah seperti iblis lagi. Toko teh Nyonya Ratih telah buka selama hampir 10 tahun, dan tidak ada yang pernah mengatakan bahwa itu tidak sehat. 80% orang itu hanya tidak melakukan apa-apa dan mencoba untuk menghasilkan banyak uang. Mereka semua adalah pelanggan tetap di sini, dan mereka tahu pasar dengan baik. Mereka tahu reputasi toko teh Ratih Wijaya, dan tentu saja mereka juga tahu orang seperti apa itu Alina Barba. Nama Alina Barba adalah Alina Barbarossa, dan dia selalu mendominasi karena suaminya adalah pejabat kecil di administrasi bisnis. Ketika dia datang ke sini untuk membeli barang-barang, dia selalu membeli barang-barang terbaik dengan harga terendah, dan para pedagang tidak berani menyinggung perasaannya, mereka harus melihat wajahnya. Sementara mereka berbicara, seorang wanita paruh baya berusia 40-an, dengan muka runcing 2, dicat lemak dan bedak, datang ke toko dengan wajah mencari masalah. Ratih Wijaya, apakah teh Anda dicampur dengan obat pencahar? Minum teh beracun keluargamu, itu meregangkan perutku beberapa kali. Saat dia berbicara, ada 2 teman poker lain di sampingnya, dengan arogan menunjuk dan memarahi. Ratih Wijaya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia buru-buru pergi untuk mengatakan hal-hal baik. Kakak Rosa, katakan sesuatu perlahan, jika ada yang salah, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bah, Alina Barbarossa kasar dan mendominasi mendorong Ratih Wijaya pergi. Berhenti bicara omong kosong, kamu membuatku diare, dan cepat ganti rugi uang. Ya, ganti rugi uang. Kamu menyebabkan Sister Alina diare, setidaknya 5.000. Kenzi berdiri berkata dengan sopan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, lebih baik menjelaskannya, mengapa menurut Anda ada masalah dengan tehnya. Bab 120, kamu mati. Alina Barbarossa menatap Kenzi beberapa kali, mengetahui bahwa pemuda ini adalah putra Ratih Wijaya yang tidak menjanjikan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung menghina, jika saya mengatakan ada masalah, maka pasti ada masalah. Baru saja saudara perempuan saya semua melihatnya. Ketika saya sampai di sana, itu karena saya minum teh kotor di rumah Anda sehingga perut saya sakit beberapa kali. Mereka semua bisa bersaksi untuk saya, Anda tidak dapat menyangkalnya. 2 teman main kartunya dan para sister mengikutinya dan membuat profil tinggi, benar, kami dapat bersaksi. Ini adalah toko teh yang dijualnya tidak bersih, yang menyebabkan Sister Alina mengalami diare. Kami melihat dengan mata kami sendiri bahwa Sister Alina berkeringat dingin setelah minum teh, dia hampir pingsan. Akulah yang memberinya obat untuk menghentikan sakit perutnya. Alina Barbarossa mendengus, jika kamu masih berani menyangkalnya, jangan salahkan saya karena membuat masalah besar di toko milikmu ini. Kerumunan penonton banyak berbicara, ada yang percaya, ada yang tidak, dan mereka tidak setuju. Jumlah orang yang menonton kesenangan itu sebagian besar. Kenzi memandang Alina Barbarossa, bersemangat dan penuh aura, bagaimana bisa menderita sakit perut yang serius. Ini tidak lebih dari minum es teh dan itu hanya sedikit ketidaknyamanan pencernaan. Kenzi berkata dengan dingin, karena ada masalah, mengapa kami menjual begitu banyak cangkir teh tapi pelanggan lain tidak mengalami diare? Lalu bagaimana saya tahu? Lagi pula, jika saya diare, Anda harus ganti rugi uang. Alina Barbarossa merosot lagi dan memberi pelajaran langsung. Orang kecil, jika kamu tidak ganti rugi uang, jangan salahkan aku karena membuatnya menjadi masalah besar. Aku akan meminta suamiku untuk mengirim seseorang memeriksa, jika mengetahui bahwa toko teh Anda memiliki masalah kebersihan, mereka menyuruh Anda untuk pergi.
Ancaman, ini adalah ancaman nyata. Semua bisnis sangat jelas bahwa apa yang disebut inspeksi sanitasi hanya dapat digunakan untuk menemukan kesalahan dan menekannya. Standar ada di tangan orang lain. Orang bilang toko Anda kotor dan berantakan. Bahkan jika Anda menjaga toko tetap bersih, Anda masih bisa difitnah oleh orang lain. Terlebih lagi, yang disebut orang ini masih suami Alina Barba. Lupakan saja. Seorang lelaki tua yang menonton tidak bisa melihatnya lagi, menarik lengan Kenzi, dan mengingatkan dengan ramah. Jangan membesar-besarkan, bicarakan dengannya tentang harganya, dan beri saja sejumlah uang. Jika keadaan menjadi lebih besar, tokomu akan semakin tidak menguntungkan. Benar, anak muda, lebih baik memiliki lebih sedikit barang, berbicara dengannya, menghabiskan sedikit uang untuk menghilangkan bencana. Ratih Wijaya adalah wanita yang jujur, melihat bahwa para tetangga membujuk ini, tentu saja dia tahu betapa kuat orang itu, jadi dia membujuk putranya. Kenzi, jangan katakan lagi, kita akan membayar itu. Alina Barbarossa melihat bahwa pihak lain menunjukkan tanda-tanda pengunduran diri, mendengus menghina, anak kecil, saya menyarankan Anda untuk menjadi pintar. Suami saya adalah pengawas di Departemen Manajemen Pasar, Anda bisa memikirkan dengan kepala babimu, berkelahi denganku, kamu mengancam kelanjutan toko ini. Jangan bicara omong kosong, segera ganti rugi uang. $5.000, jangan kurang sepeser pun. Alina Barbarossa berhenti berbicara, dan langsung merentangkan tangannya, menunjukkan wajah yang mendominasi. Kenzi menatapnya dan hampir tertawa dengan marah. Siapa Kenzi? Dan bagaimana dia bisa ganti rugi uang pada orang seperti Alina Barba? Itu benar, 5.000 sama sekali tidak banyak baginya, tetapi ketika dia menemukan hal seperti itu, dia tidak akan membayar sepeser pun, dan dia pasti akan memberi pelajaran kepada orang-orang seperti Alina Barba. Kenzi menghentikan ibunya dan berkata, Bu, serahkan padaku, jangan khawatir tentang itu. Kemudian dia memandang Alina Barbarossa dan berkata tanpa ekspresi, saya akan menunggu di sini, menunggu suami Anda mengirim seseorang untuk memeriksa dan melihat apakah toko teh saya dapat ditemukan masalahnya. Wajah Alina Barbarossa sangat berubah, menunjuk ke arahnya, dia berkata dengan suara ganas, kamu tidak tahu cara mengangkat barang. Hari ini, aku tidak membuatmu menutup tokomu, maka namaku bukan Alina. Alina Barbarossa mengeluarkan ponselnya, dan di depan semua orang, dengan sengaja dia berbicara keras di telepon. Hei, suami, kirim seseorang untuk memeriksa. Saya minum teh dari toko ini, dan seluruh tubuh saya dalam masalah. Ini rusak, itu benar-benar mengacaukan segalanya. Penonton menggelengkan kepala, beberapa menghela nafas, dan beberapa menyalahkan. Anak muda, kamu ceroboh. Dikatakan bahwa suaminya bertanggung jawab atas Departemen Manajemen Pasar, kenapa kamu melawan dia? Ayolah, kamu tidak disebut pahlawan, kamu disebut bodoh dengan urusan saat ini. Kamu tidak pikirkan tentang ibumu. Kamu akan membuat ibumu tidak bisa berbisnis, toko akan ditutup. Kenzi tidak peduli, dan bahkan berpikir dalam hatinya, akan lebih baik jika ibuku tidak bisa melakukan bisnis, jadi ibuku istirahat lebih awal. Tidak lama kemudian, terjadi pergerakan di gerbang selatan pasar. 2 mobil datang dari gerbang selatan, total 7 atau 8 orang, dipimpin oleh seorang pria gemuk setengah baya, datang dengan arogan. Ketika sekelompok penonton melihat mereka datang, mereka semua mundur karena takut terlibat. Alina Barbarossa sangat senang. Suamiku ada di sini. Alina Barbarossa memandang Kenzi dengan jijik, anak kecil, berani bertarung denganku, tunggu saja, kamu akan menangis. 2 teman main kartunya juga mencibir, sesuatu yang tidak meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Baik, tutup toko, ini pantas untukmu. Kenzi mengabaikannya, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan teks ke Jaiden Blue. Kami dari Brigade Manajemen dan Inspeksi Pasar. Kami menerima laporan bahwa ada masalah kebersihan makanan di toko Anda. Sekarang kami akan melakukan inspeksi. Anda harus bekerja sama. Pria gemuk paruh baya itu memimpin beberapa orang mendekat dengan tampilan keagungan. Alina Barbarossa didukung oleh seseorang dan sangat arogan, jangan bicara dengan mereka, cukup periksa dan tutup toko. Pria gemuk paruh baya itu melirik Kenzi dengan arogan, dan berkata, minggir, kami harus masuk dan memeriksa. Kenzi tidak bergerak, dan bertanya,
kamu harus berpikir jernih, apakah kamu yakin ingin membuat masalah dengan keluargaku? Wajah pria gemuk itu berubah, dan matanya menjadi dingin. Alina Barbarossa berkata dengan nada menghina, injak dia sampai mati, dia harus diinjak-injak sampai mati hari ini. Tidak hanya toko akan ditutup, tetapi dia juga akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Hari ini, biarkan dia mengerti apa harga yang harus dibayar jika dia berani menghadapiku. Pada saat ini, ponsel pria parubaya gemuk itu berdering, dan itu adalah pesan teks dari bosnya. Setelah membaca pesan teks, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Saat berikutnya, ketika dia melihat Kenzi lagi, matanya penuh ketakutan, dan bahkan keringat dingin muncul di dahinya. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Secara tidak sengaja dia memprovokasi dewa. Alina Barbarossa masih arogan di sana, menunjuk Kenzi dan mengutuk. Anak depresi kecil, kamu ditakdirkan hancur. Hari ini, aku ingin mengajarimu untuk memahami bahwa di depanku, kamu hanyalah seekor anjing. Babi, tutup mulutmu dan diam. Pria parubaya gemuk itu tiba-tiba berbalik dengan tergesa-gesa dan menamparkan wajahnya dengan keras. Alina Barbarossa melolong menyedihkan seperti babi, dan jatuh di jalan, jatuh ke tempat sampah, membuatnya tertutup kotoran dan malu seperti anjing.